Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Disangka pemulung yang malu-maluin, ayah miliarder bikin semua undangan terpana. Bayangkan, sebuah pernikahan mewah, musik meriah, tamu undangan berdandan glamor. Tapi tiba-tiba, seorang pria tua dengan pakaian compang-camping, bau keringat jalanan, masuk ke aula pernikahan itu. Semua mata langsung memandang sinis. Siapa pemulung ini? Kok berani-beraninya masuk sini? Bisik tamu undangan sambil menutup hidung. Sang pengantin perempuan menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Menantunya bahkan berdiri dengan wajah kesal. "Pak, ini hari penting. Jangan bikin malu keluarga kami." Tak ada yang tahu, pria tua itu sebenarnya adalah ayah kandung sang pengantin. Seorang miliarder yang sengaja menyamar hanya untuk menguji hati calon menantunya. Semua orang tertawa meremehkan, tapi dalam hitungan menit, suasana pernikahan itu akan berubah. Saat kebenaran terbongkar, ketika si pemulung melepas samaran, semua undangan hanya bisa terdiam terpaku. Dan yang paling mengejutkan, sikap sang menantu setelah rahasia itu terungkap, benar-benar di luar dugaan. Gimana kisah drama nyata penuh emosi yang membalikkan pandangan orang dalam sekejap? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Hari itu aula besar di sebuah hotel mewah dipenuhi cahaya lampu kristal. Musik pengiring terdengar syahdu, lantai dansa penuh bunga mawar putih, dan kursi undangan tertata rapi dengan kain satin berkilau. Semua orang tampil dengan busana terbaik mereka, baju pesta yang anggun, jas hitam yang berkelas, dan senyum yang penuh kebanggaan. Di pelaminan, seorang gadis cantik dengan gaun putih bak putri raja duduk bersanding bersama seorang pria gagah yang tak lain adalah suaminya, sang mempelai pria. Semua mata tertuju pada mereka. Pernikahan itu terlihat sempurna, pesta impian yang banyak orang idam-idamkan. Namun, di balik pintu masuk, suasana berubah ketika seorang pria tua melangkah masuk. Bajunya lusuh, wajahnya dipenuhi debu, dan tangannya menggenggam sebuah karung kumal. Setiap langkahnya menimbulkan bisik-bisik tajam dari tamu undangan. Siapa orang ini? Pemulung? Kok bisa masuk ke pesta semewah ini? Ya ampun, bikin malu saja. Beberapa orang menutup hidung, yang lain melirik penuh jijik. Semua yang semula hanyut dalam kebahagiaan mendadak berubah canggung. Pria tua itu terus berjalan perlahan menuju pelaminan, meski matanya berkaca-kaca melihat sang pengantin perempuan. Gadis itu kaget, tubuhnya menegang, wajahnya pucat seketika. Dia mengenali sosok itu, meski dalam keadaan berantakan. Itu adalah ayahnya. Tamu undangan mulai berbisik semakin keras. Beberapa orang bahkan mengusirnya, mendorongnya keluar dari barisan kursi. Sang pengantin pria bangkit dengan wajah penuh amarah. "Pak, ini acara sakral. Tolong jangan bikin malu keluarga kami. Pergi dari sini," katanya dengan nada tinggi. Pria tua itu terdiam, menunduk, seolah menelan setiap hinaan yang diarahkan padanya. Suasana pesta mendadak tegang. Semua orang menatap, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tanpa ada yang tahu, itulah awal dari sebuah kejutan besar yang akan membalikkan segalanya di hari pernikahan itu. Pria tua itu berdiri kaku di tengah aula, matanya terus menatap sang putri yang kini duduk di pelaminan dengan wajah cemas. Pengantin perempuan itu tampak gelisah, tangannya gemetar saat menggenggam buket bunga di pangkuannya. Seorang tamu undangan yang duduk di barisan depan mendengus keras. Ini jelas pemulung. Bagaimana bisa orang seperti dia ada di sini? Menjijikan. Bisikan berubah menjadi ejekan.
ada yang tertawa, ada yang mencibir sambil melirik penuh penghinaan. Beberapa anak kecil bahkan menutup hidung karena mencium bau tubuh pria tua itu. Pengantin pria, yang sejak tadi menahan marah, melangkah turun dari pelaminan. Dengan cepat dia menghadang pria tua itu. "Pergi. Ini bukan tempatmu. Jangan bikin malu istri saya di depan semua orang." Tamu undangan bertepuk tangan kecil, menganggap itu sikap tegas dari seorang menantu terhadap orang asing yang mengganggu pesta. Namun, pengantin perempuan justru terdiam. Air matanya mulai mengalir. Dia tahu betul, pria yang diusir dengan hinaan itu adalah ayahnya sendiri. Ayah yang selama ini dia rindukan, meski hidup jauh dari kemewahan. "Papa," bisiknya lirih, hampir tak terdengar oleh siapapun. Pria tua itu menoleh ke arahnya, senyumnya tipis, penuh kasih sayang. Tapi sebelum sempat ia mendekat, 2 orang petugas keamanan hotel sudah menghampirinya, siap menariknya keluar. "Bapak ini harus keluar. Jangan ganggu acara," kata salah satu petugas dengan nada dingin. Suasana semakin kacau. Beberapa undangan mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu seperti tontonan murahan. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka sebut pemulung itu sebenarnya adalah seorang miliarder dengan kekayaan melimpah yang sengaja menyamar untuk menguji ketulusan sang menantu. Dan detik itu juga, hatinya perih. Bukan karena hinaan tamu undangan, tapi karena sikap menantunya yang langsung menolak tanpa sedikit pun mencoba memahami. Musik pesta terhenti. Para undangan menatap dengan mata penuh rasa ingin tahu, menunggu kelanjutan drama yang tak terduga itu. Pria tua yang disangka pemulung masih berdiri di tengah aula, diapit 2 petugas keamanan. Sang pengantin perempuan menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak, ingin berkata kepada semua orang bahwa itu adalah ayahnya. Tapi bibirnya terkunci rapat, seolah ada rantai yang menahan lidahnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. "Papa," bisiknya lagi, kali ini lebih jelas, namun suaminya langsung menoleh dengan tajam. "Jangan pedulikan orang ini. Dia hanya merusak hari bahagia kita." Ucapan itu menusuk hati sang ayah. Pria tua itu menunduk dalam, dadanya terasa sesak. Namun ada senyum kecil di wajahnya, senyum yang penuh rahasia. Dia tetap membiarkan semua orang meremehkannya, seolah tidak peduli pada pandangan hina yang menusuk dari segala arah. Seorang tamu wanita dari kalangan keluarga pengantin pria bersuara lantang. "Anakmu saja malu mengakuimu. Kalau memang kau ayahnya, seharusnya kau tahu diri. Jangan masuk ke pesta orang kaya dengan tampang seperti itu." Ucapan itu membuat seisi ruangan bergemuruh. Beberapa mengangguk setuju, sebagian lain hanya ikut mencibir. Sang pengantin perempuan semakin menangis, namun tak mampu melakukan apapun. Sementara itu, sang pengantin pria menepuk pundak petugas keamanan. "Bawa keluar orang ini sekarang juga. Jangan biarkan dia merusak acara pernikahan saya." Para petugas mulai menarik lengan pria tua itu dengan kasar. Suasana berubah kacau, beberapa undangan berdiri untuk melihat lebih dekat, sementara yang lain sibuk merekam dengan ponsel mereka. Namun, di tengah semua kericuhan itu, sang ayah masih tetap menatap putrinya. Tatapan lembut, penuh kasih, meski dunia seolah melupakannya. Dan tanpa ada yang menyadari, sebentar lagi pesta itu akan berubah total. Rahasia besar yang disimpannya akan membuat semua orang tak lagi mampu berkata-kata. Pria tua itu akhirnya berhasil ditarik keluar dari aula, namun langkahnya tetap tenang. Setiap tatapan sinis yang mengiringinya tak membuat wajahnya kehilangan keteguhan. Dia menoleh sekali lagi ke arah putrinya di pelaminan,
memberi isyarat seolah berkata, "Jangan takut." Di luar aula, petugas keamanan menahannya. "Pak, kalau Anda bukan tamu undangan, jangan coba-coba masuk lagi. Ini pernikahan orang kaya, bukan tempat pemulung." Pria tua itu hanya tersenyum. Senyum yang penuh misteri. "Aku hanya ingin melihat anakku bahagia. Itu saja," ucapnya pelan. Petugas itu terdiam sejenak, tak menyangka jawaban sederhana itu mampu menusuk hati. Namun, tugas tetaplah tugas. Mereka memintanya pergi. Sementara itu, di dalam aula, suasana kembali dipenuhi musik dan tawa, seolah kejadian barusan hanya sebuah gangguan kecil. Namun hati sang pengantin perempuan tetap remuk. Ia menunduk sepanjang acara, tak mampu melupakan wajah ayahnya yang diusir seperti orang tak berharga. Beberapa tamu masih bergosip. Kalau betul itu ayahnya, kenapa terlihat begitu miskin? Pantas saja, mungkin keluarga mereka malu. Untung saja menantunya kaya. Kata-kata itu membuat dada sang pengantin perempuan semakin sesak. Ia ingin berlari, ingin memeluk ayahnya, tapi rasa takut dan tekanan keluarga suaminya membuatnya diam tak berdaya. Namun, semua akan berubah malam itu. Karena tanpa ada yang tahu, pria tua yang dianggap pemulung itu bukan sembarang orang. Ia adalah pemilik perusahaan besar yang kekayaannya jauh melampaui apa yang dimiliki keluarga pengantin pria. Ia menyembunyikan identitasnya dengan satu tujuan. Untuk melihat apakah menantunya menerima putrinya dengan hati yang tulus, atau hanya karena harta dan gengsi. Dan sebentar lagi, pesta megah itu akan menyaksikan kebenaran yang tak seorang pun siap menerimanya. Malam semakin larut, pesta pernikahan mencapai puncaknya. Dentuman musik mengiringi tarian tamu undangan, lampu kristal berkilauan menambah kemewahan suasana. Semua orang tertawa, seolah lupa kejadian memalukan yang baru saja terjadi. Namun, tiba-tiba pintu besar aula terbuka kembali. Seorang pria berjas hitam masuk dengan langkah mantap, diikuti oleh beberapa asistennya membawa koper dan map tebal. Aura yang ia bawa membuat semua orang menoleh. Dan di belakangnya, berjalan masuk pria tua yang tadi diusir sebagai pemulung. Tapi kali ini, ia tidak lagi membawa karung lusuh. Tubuhnya dibalus setelan sederhana namun rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan sorot matanya tajam penuh wibawa. Suasana aula seketika hening. Tamu undangan yang tadi menertawakan kini terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Asisten itu maju ke depan, membuka map besar, lalu memperlihatkan dokumen-dokumen penting. "Izinkan kami memperkenalkan, beliau adalah pemilik perusahaan raksasa yang selama ini banyak dari Anda kenal. Beliau adalah ayah kandung dari mempelai perempuan." Bisikan kaget memenuhi ruangan. Mustahil. Itu ayahnya. Tadi bukannya pemulung. Sang pengantin pria pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ingatannya kembali pada hinaan dan hardikan yang ia lontarkan beberapa jam sebelumnya. Kini ia sadar, pria yang ia usir dengan kasar itu bukan orang sembarangan, melainkan ayah mertuanya sendiri, seorang miliarder yang disegani banyak orang. Sang pengantin perempuan menutup mulutnya, air matanya tumpah deras. Ia berlari turun dari pelaminan, langsung memeluk ayahnya dengan tangisan yang pecah. Semua orang terpaku. Tidak ada lagi yang berani mengeluarkan ejekan. Mereka hanya bisa menunduk, malu pada diri sendiri. Dan di tengah keheningan itu, sang ayah menatap menantunya. Pandangan matanya tajam, menusuk, penuh penilaian. Ujian sebenarnya baru saja dimulai. Hening menyelimuti aula mewah itu.
Semua tamu undangan yang tadinya riuh kini terdiam, menunduk, tak ada lagi yang berani berbisik. Sang pengantin pria berdiri kaku di pelaminan, wajahnya pucat seakan darahnya mengalir pergi. Tangan yang tadi penuh percaya diri kini bergetar. Pria tua itu melangkah maju, kini tak lagi dengan pakaian lusuh, melainkan dengan wibawa seorang miliarder yang membuat semua mata menunduk hormat. Namun senyumnya tipis, tak ada kebanggaan yang ditunjukkan, hanya ketenangan yang menusuk hati. Aku datang bukan untuk mempermalukan siapapun, ucapnya dengan suara tenang, namun cukup keras terdengar ke seluruh ruangan. Aku hanya ingin melihat bagaimana menantuku memperlakukan orang yang dianggap tak berharga. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti palu yang menghantam dada sang pengantin pria. Ia menunduk, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Beberapa tamu undangan mulai berbisik lirih. Tadi dia mengusir ayah mertuanya sendiri. Bayangkan, kalau orang itu benar-benar pemulung, tetap saja tidak pantas diperlakukan begitu. Sang pengantin perempuan memeluk ayahnya erat, tangisnya tak bisa berhenti. "Papa, maafkan aku tak mampu berbuat apa-apa tadi," suaranya bergetar di telinga ayahnya. Pria tua itu membelai kepala putrinya lembut. "Kau tidak salah, Nak. Yang diuji bukan kau." Matanya kemudian kembali menatap menantunya. "Sekarang katakan, apakah kau mencintai putriku karena dia, atau karena kau pikir keluarganya miskin dan bisa kau kuasai sesuka hati?" Semua orang menunggu jawaban. Ruangan yang penuh cahaya lampu kini terasa sesak, udara menjadi berat. Sang pengantin pria membuka mulutnya, ingin bicara, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Ia tahu, apapun yang ia ucapkan, semua orang sudah melihat kenyataan siapa dirinya. Dan tepat sebelum kata-kata keluar dari bibirnya, pria tua itu mengangkat tangan, menghentikan. "Jangan jawab terburu-buru. Malam ini, seluruh hidupmu akan ditentukan oleh sikapmu." Suasana menjadi semakin menegangkan. Semua mata tertuju pada sang pengantin pria. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi jas hitam yang ia kenakan. Ia mencoba mengatur napas, tapi dadanya sesak seakan tertimpa beban berat. Sang ayah berdiri tegak di hadapannya, tatapannya menusuk, tidak dengan amarah, melainkan dengan wibawa yang membuat siapapun tak berani menantang. "Aku sudah melihat sikapmu. Aku sudah mendengar kata-katamu. Sekarang, seluruh dunia juga tahu siapa dirimu sebenarnya." Bisikan kembali memenuhi aula. Para tamu yang tadi menertawakan kini sibuk menunduk malu. Ada yang menyesal, ada yang gemetar menyadari bahwa mereka ikut menghina seorang miliarder yang menyamar. Sang pengantin pria akhirnya memberanikan diri bicara, suaranya bergetar. Saya mohon maaf, Pak. Saya tidak tahu kalau Bapak adalah ayah mertua saya." Ayah itu menatapnya tajam. "Kalau aku benar seorang pemulung, apa kau tetap akan menghinaku? Apa kau tetap akan mengusirku dari pernikahan ini?" Pertanyaan itu membuat pengantin pria terdiam membeku. Tenggorokannya kering, lidahnya keluh. Semua orang tahu jawabannya, meski ia tak berani mengucapkan. Sang pengantin perempuan semakin menangis. Ia memeluk ayahnya erat, seolah tak ingin melepas. "Papa, jangan biarkan dia menyakitiku lagi." Ayah itu menghela napas panjang. Suaranya berat, namun tenang. "Ujian ini sudah cukup. Aku datang bukan untuk mempermalukan, tapi untuk membuka mata. Pernikahan bukan hanya soal pesta, bukan soal harta. Pernikahan adalah tentang hati yang tulus menerima, apapun keadaan pasanganmu." Ruangan hening,
begitu hening hingga detak jam di dinding terdengar jelas. Kemudian, dengan langkah tegas, sang ayah meraih tangan putrinya dan menggenggamnya erat. Ia menatap menantunya sekali lagi. "Aku sudah melihat siapa dirimu. Mulai malam ini, nasibmu akan berubah, dan itu semua karena pilihanmu sendiri." Kata-kata itu menggantung di udara, menyisakan ketegangan yang membuat semua orang terperangah. Tama, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.